Alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tukhsha wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du. Kepada al-mukarram al-mukarramah yang kami hormati, kepada Ibu Ketua Majelis Al-Mubarak yaitu Ibu Maryam yang kami hormati, kepada seluruh jajaran pengurus Majelis Al-Mubarak yang kami hormati, serta tak lupa pula kepada seluruh jamaah Majelis Al-Mubarak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita telah diberikan kenikmatan berupa iman dan Islam. Kita pada hari ini telah diberikan kesehatan, pada hari ini kita telah diberikan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini, tak lain dan tak bukan untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu wassalamu mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman imaniyah, yakni dengan ad-dinul Islam wa nurul iman. Ukhti-ukhti semuanya, ibu jamaah Majelis Al-Mubarak rahimakumullah. Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa, suatu peristiwa yang agung, suatu peristiwa yang mulia. Tidak ada perjumpaan antara kekasih dengan kekasih yang lebih agung, yang lebih mulia, yang lebih indah dibandingkan dengan perjumpaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innallaha huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Ia Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Nah, ibu-ibu, sebelum saya bercerita tentang Isra Mi'raj ini, sedikit saya mau menerangkan tentang apa itu makna dari subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Tapi sebelumnya saya katakan dulu, saya yang akan menerangkan Isra Mi'raj ini nanti, dengan catatan saya ini bukan ustazah loh, bukan orang alim, bukan orang pintar, tetapi saya hanya manusia biasa. Saya hanya orang yang bodoh, ahli maksiat. Saya bukan siapa-siapa. Tetapi di sini kita berhak untuk belajar bersama. Saya belajar, panjenengan juga belajar, belajar bersama-sama. Apa makna dari subhana? Subhana, para ulama mengatakan subhana itu yang pertama adalah subhana bimakna tangzih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua subhana bimakna ta'ajjub. Dan yang ketiga subhana bimakna al-baro'ah. Ini didengarkan baik-baik ya. Kita pahami sama-sama. Kenapa kok Allah menggunakan lafaz subhana untuk mengawali cerita Isra Mi'raj ini? Para ulama mengatakan
Allah mengawali lafaz subhana ini karena untuk menghilangkan keraguan-keraguan di dalam diri kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, subhana yang kedua bermakna ta'ajub. Karena apa? Karena Isra Mi'raj ini bukanlah peristiwa yang biasa, Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang tidak masuk di akal. Kalau menurut pemikiran manusia, kalau menurut pemikiran manusia Isra Mi'raj nggak masuk di akal, Ibu. Karena apa? Karena perjalanan yang seharusnya dilalui oleh Nabi Muhammad berbulan-bulan, namun ini hanya dilalui sedikit dalam suatu malam. Ini kan nggak masuk di akal, Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berbulan-bulan, tetapi ini hanya dilalui oleh Nabi Muhammad hanya sedikit, belum dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju ke langit. Jadi ini adalah kejadian yang tidak masuk di akal menurut pemikiran manusia. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, itu yang kedua, artinya subhana itu bermakna ta'ajub. Kemudian yang ketiga, subhana bermakna al-bara'ah. Al-bara'ah lillah min kulli su'in. Mensucikan Allah dari segala keburukan. Paham nggih? Maknanya subhana. Nah, kemudian yang kedua, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nah, ini makna bi 'abdihi ini ya, bi 'abdihi itu maksudnya adalah Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya beliau mengatakan bi 'abdihi qauluhu bil jasadi war ruhi. Maksudnya bi 'abdihi di sini adalah dengan jasad dan ruhnya. Nabi Muhammad itu dengan jasad dan ruhnya Isra Mi'raj bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj bukan hanya ruhnya saja. Kalau Nabi Muhammad hanya Isra Mi'raj dengan ruhnya saja, maka akan menggunakan lafaz birruhihi. Kalau Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dengan jasadnya saja tanpa ruh, maka akan menggunakan lafaz bimayyitihi. Nah, di sini kenapa kok Allah menggunakan lafaz abad? Itu berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan ruhnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham nggih? Jadi Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj bukan hanya ruhnya saja. Kalau dengan ruhnya saja, ngapain itu Nabi Muhammad itu harus menunggangi buraq ya? Tinggal saja melesat nyawanya ruhnya, kayak kita mimpi gitu loh, kan mimpi itu kan kita ruhnya kemana-mana kayak gitu, Jadi di sini Nabi Muhammad itu bukan hanya ruhnya saja, dengan jasad dan ruhnya Isra Mi'raj itu, Kemudian yang ketiga, lailan. Nah, lailan di sini lailan ditandai dengan tanwin nakirah. Ditandai dengan tanwin nakirah. Kenapa kok lailan ini ditandai dengan tanwin nakirah? Kalau ibu-ibu pernah belajar ilmu nahwu, ini di sini ada nggak yang pernah belajar ilmu nahwu? Yang ngajam yang pernah belajar? Nah, di ilmu nahwu ini ada istilah yang namanya isim nakirah dan ada juga isim ma'rifat. Nah, lailan di sini ditandai dengan isim nakirah, itu artinya adalah ulama mengatakan penyedikitan dalam suatu malam, penyedikitan sedikit dalam suatu malam. Kalau ditandai dengan isim ma'rifat, maka akan menggunakan alif lam. Jadi akan berbunyi al-lail yang artinya satu malam penuh. Nah, di sini menggunakan isim nakirah lailan tanwin, berarti Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj tidak satu malam penuh. Yang betul adalah hanya sedikit dalam suatu malam. Bisa 3 jam, bisa 4 jam, bisa 5 jam, bisa 6 jam. Pokoknya tidak satu malam penuh. Paham ya? Nah, itu kejelasan dari subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kemudian minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kedua tempat ini adalah tempat yang mulia, sehingga Nabi Muhammad bersabda, tidak ada perjalanan yang paling indah
perjalanan yang paling mulia selain ketiga tempat. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah perjalanan ke Masjid Nabawi, perjalanan ke Masjidil Haram, dan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Tiga tempat ini adalah tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Nah, mudah-mudahan kita semuanya jamaah Majelis Al-Mubarak ini kita dimudahkan oleh Allah langkah kita, rezeki kita, sehingga kita suatu kelak nanti bisa sholat di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi. Amin Allahumma amin. Nah, itu sedikit penjelasan dari Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW tidak pernah beliau itu berdoa meminta, ya Allah aku ingin bertemu dengan Zat-Mu. Enggak pernah. Nabi Muhammad itu enggak pernah meminta untuk berjumpa dengan Allah. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Nabi Musa ketika berdialog langsung di Bukit Tur Sina, beliau meminta berjumpa dengan Allah. Ya Allah, aku ingin melihat Zat-Mu. Itu Nabi Musa. Tapi apa kata Allah? Wahai Musa, sesungguhnya engkau tidak akan bisa melihat Zat-Ku, karena antara aku dengan hambaku dihalangi, ditutupi oleh 70.000 hijab, 70.000 penghalang, dan penghalang itu akan aku buka hanya untuk Muhammad dan umat Muhammad. Apa kata Musa? Ya Allah, aku tidak bisa menjadi Muhammad, tetapi jadikan aku bagian dari umat Muhammad. Nabi Musa saja nggak bisa bertemu dengan Allah, cuma bisa berdialog dengan Allah di Bukit Tur Sina. Nah, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini, apakah nggak ada angin, nggak ada hujan, kemudian Nabi Muhammad itu ujung-ujung langsung Isra Mi'raj, atau ada penyebabnya? Ada yang bisa jawab nggak? Ada penyebabnya atau langsung Isra Mi'raj? Ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Waktu itu Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Muhammad, diuji dengan ujian yang sangat berat, ujian yang sangat besar, ujian yang sangat menyesakkan dada, sehingga waktu itu disebutlah dengan Amul Huzun. Nah, Amul Huzun, apa itu Amul Huzun? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak apa itu artinya Amul Huzun? Ayo, ada yang tahu gak? Amul Huzun itu artinya tahun kesedihan. Ya, waktu itu disebutlah dengan Amul Huzun, dengan tahun kesedihan. Kenapa kok disebut dengan Amul Huzun, tahun kesedihan? Karena di waktu yang sama, di tahun yang sama, Nabi Muhammad itu ditinggal wafat oleh kedua orang yang sangat beliau cintai, kedua tokoh agama yang sangat beliau sayangi. Siapakah itu? Paman dan istri Nabi. Istri Nabi Muhammad Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Istri Nabi ini Khadijah adalah wanita yang mengorbankan seluruh hartanya untuk Islam. Khadijah adalah wanita yang mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan Rasulullah. Khadijah adalah wanita yang selalu menenangkan hati Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad di luar dihina, dicaci maki, dimusuhi oleh kafir Quraisy. Ketika pulang, Nabi Muhammad ditenangkan hatinya oleh Khadijah. Kemudian Khadijah wafat, sedih hati beliau. Kemudian sebelum Khadijah wafat, Khadijah pun ngomong sama putrinya Fatimah, wahai Fatimah, tolong katakan pada ayahmu, mintakan kepada ayahmu satu saja daripada pakaiannya untuk aku jadikan kain kafan. Apa kata Fatimah? Kenapa tidak engkau sendiri wahai ibu? Kenapa engkau sendiri yang minta sama ayah? Apa kata Khadijah? Aku malu wahai anakku, aku malu sama Rasulullah. Kamu sajalah yang pergi, bilang sama ayahmu. Kemudian apa? Setelah Fatimah datang kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Wahai Khadijah, engkau yang mengorbankan seluruh hartamu untuk Islam, engkau yang mengorbankan hartamu untuk perjuangan Islam, tetapi kenapa engkau hanya minta
jubahku, jangankan jubahku, seluruh yang ada pada Islam itu adalah milikmu wahai Khadijah. Kemudian Khadijah pun wafat. Sedih hati beliau. Dan tak lama kemudian wafatlah paman beliau, yaitu paman Abu Thalib. Paman Abu Thalib ini adalah paman yang selalu membela Rasulullah. Paman Abu Thalib ini adalah paman yang selalu mengorbankan jiwa dan nyawanya untuk Rasulullah. Paman yang selalu berada di barisan paling depan untuk membela Rasulullah dari musuh-musuh dari kafir Quraisy. Kemudian paman ini juga meninggal dunia. Setelah wafatnya kedua orang yang sangat beliau cintai ini, sehingga pada waktu itu disebutlah dengan Amul Huzun, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad begitu sedih, orang yang biasanya melindungi beliau sudah tidak ada. Kemudian setelah meninggal kedua orang yang beliau cintai ini, kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Mereka semakin memusuhi Nabi Muhammad. Mereka semakin menghina, mencaci maki Nabi Muhammad. Sampai-sampai ketika Nabi Muhammad sholat di depan Ka'bah, orang kafir Quraisy itu menaruh kotoran unta di kepala Rasulullah. Rasulullah itu sangat sedih sekali. Dan di dalam kesedihan beliau ini, Rasulullah itu masih mempunyai secercah harapan pada suatu kampung. Kampung itu dinamakan dengan Kampung Thaif. Kampung Thaif ini berjarak 100 km dari Mekah. Nabi Muhammad mengajak putra angkatnya yang bernama Zaid bin Harisah. Nabi Muhammad mengajak Zaid bin Harisah untuk pergi ke suatu kampung tersebut dengan berjalan kaki sejarak 100 km. Dibayangkan saja guys, 100 km. Jangan bayangin jalannya itu kayak sekarang, aspal kayak itu, enggak sama guys. Itu jalannya itu penuh dengan bukit-bukit, berbelok-belok kayak gitu. 100 km Nabi Muhammad jalan kaki. Kenapa? Karena kalau Nabi Muhammad berkuda, kalau Nabi Muhammad menunggangi kuda, maka orang-orang kafir Quraisy ini akan curiga kepada Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad itu berjalan kaki ke kampung Thaif tersebut dengan harapan siapa tahu orang-orang Thaif mau menerima dakwah Islam, mau menerima dakwah Rasulullah, menerima agama Islam. Setelah beliau sampai di Thaif, namun apa yang terjadi? Orang-orang Thaif itu tidak jauh berbeda dengan orang-orang Mekah, orang-orang kafir di Mekah. Orang-orang Thaif tersebut tidak menyambut Rasulullah dengan tola'al badru alaina. Mereka tidak menyambut Rasulullah dengan marhaban ya nurul aini, marhaban ya jaddal husaini. Tidak. Apa yang mereka lakukan? Rasulullah berdakwah di sana, Rasulullah malah dihina, dicaci maki, bahkan Rasulullah dilempari oleh batu sejauh 3 mil. Kemudian Rasulullah pun berbalik arah. Sejauh 3 mil tersebut Rasulullah berlindung, beristirahat di balik bukit di bawah pohon anggur. Seraya beliau menengadahkan tangan, beliau mengadu kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku yang tidak berdaya, aku lemah. Aku mengadu kepadamu atas kelemahanku, ketidakberdayaanku ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, jika ada yang lebih parah dari ini, aku rela ya Allah. Aku rela, asalkan Engkau tidak murka kepadaku, asalkan Engkau ridha kepadaku. Itu doa Rasulullah. Rasulullah mengadu kepada Allah, karena hanya Allah tempat mengadu Rasulullah, karena orang-orang yang melindungi beliau sudah wafat. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril dan Malakul Jibal. Tahu gak apa itu Malakul Jibal? Malakul artinya malaikat, Jibal artinya bukit. Malaikat penjaga bukit dan Jibril datang kepada Rasulullah. Kemudian apa kata Jibril? Karena waktu itu Nabi Muhammad dilempari batu oleh orang-orang Thaif itu sampai kaki Nabi Muhammad berdarah. Kemudian Jibril berkata, wahai Muhammad, jika sampai
kakimu darahmu menetes ke bumi, maka akan aku ratakan mereka semua dengan tanah. Kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah mengusap-usap darahnya supaya apa? Supaya tidak menetes ke tanah. Kemudian Malakul Jibal, malaikat penjaga bukit ini pun juga berkata, wahai Muhammad, katakan kepadaku bukit mana yang paling besar, maka akan aku hancurkan. Aku ratakan mereka semua dengan tanah. Itu kata malaikat penjaga bukit. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ini kalau ini misalnya kita dizalimi orang, kita dihina, dicaci maki, bahkan kita dilempari batu sampai keluar darah, kemudian ada malaikat yang menawari kita. Mungkin kita itu bilang, jangan wahai malaikat, jangan jangan pakai lama, hancurkan sekarang, itu kalau kita dendam, marah, tapi tidak dengan Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Malah Rasulullah ini berdoa, karena Rasulullah ini adalah manusia yang paling sabar. Tidak ada yang lebih sabar dari Rasulullah. Rasulullah berdoa. Rasulullah mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu, aku minta kepadamu ya Allah, keluarkanlah dari mereka tulang sulbi dari orang-orang Taif ini, anak cucu mereka yang tidak akan menyekutukanmu, yang akan menyembahmu, dan tidak ada yang menyekutukanmu satupun. Kemudian dikabulkannya lah doa Rasulullah ini. Kampung Taif itu sekarang menjadi kampung yang subur, makmur, dan penduduknya 100% masuk Islam. Penduduknya itu 100% Islam. Nah, ini mudah-mudahan ya kita itu suatu kelak nanti bisa ibadah haji atau umroh ke Mekah, itu kita bisa berkunjung ke kampung Taif, kampung yang didoakan oleh Rasulullah dan dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Nah, kemudian kan Rasulullah ini tidak diterima dakwahnya di Taif. Beliau pulang ke Mekah. Nah, setelah beliau tiba di Mekah, Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur hati kekasihnya, ingin menghibur hati Nabi Muhammad. Diutuslah malaikat Jibril untuk datang ke rumah Nabi Muhammad. Kemudian datanglah malaikat Jibril dari atap rumah Nabi Muhammad, menembus ke tempat tidur Nabi Muhammad, dan dibangunkannya lah Nabi Muhammad. Kemudian dibelahnya dada Nabi Muhammad, diambil hatinya, kemudian dicuci hatinya. Nah, ini sebentar, dari sini kita jangan salah paham dulu, karena apa? Karena ada yang salah paham, ada orang yang menceritakan tentang kisah Rasulullah ini yang katanya dibelah dada Nabi Muhammad, diambil hatinya, kemudian dicuci, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Katanya ada yang bilang seperti itu. Enggak ada kotoran di dalam diri Nabi Muhammad itu. Hati Nabi Muhammad itu enggak ada kotorannya. Tujuannya apa? Untuk membersihkan sesuatu yang telah bersih, untuk mensucikan sesuatu yang telah suci. Nabi Muhammad itu hatinya suci, Ibu. Nah, Nabi Muhammad itu adalah manusia khairul khalqillah, khairul wafa wa bahras safa. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna. Darah Nabi Muhammad suci, nggak sama dengan darah kita. Bahkan kencing Nabi Muhammad itu suci. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan bahwa kencing Nabi Muhammad itu suci. Ada suatu kisah Nabi Muhammad habis kencing, dan air kencing tersebut beliau taruh di suatu wadah, dan wadah tersebut beliau taruh di suatu tempat, dan gak sengaja ada seorang sahabat perempuan berasal dari Habasyah. Beliau gak sengaja, beliau gak tahu, minum, diambilnya wadah tersebut dan diminum oleh sahabat tersebut, oleh sahabat perempuan tadi. Kemudian Rasulullah tahu, ditegur sama Rasulullah, kenapa kamu minum air itu? Itu air kencingku, kata beliau. Apa kata sahabat perempuan tadi? Demi Allah ya Rasul, aku belum pernah meminum air yang sesegar ini. Nah,
ini kanjeng Nabi Muhammad itu suci, darah Nabi Muhammad suci. Abdullah bin Zubair pernah meminum darah hijamah Rasulullah. Tahu nggak darah hijamah itu apa? Darah bekam, ya. Rasulullah habis bekam dan darah bekam tersebut dikasihkan kepada Abdullah bin Zubair. Rasulullah berkata, "Ya Abdullah bin Zubair, kamu bawa darah ini ke tempat yang tidak dilihat oleh orang." Kemudian dibawa oleh Abdullah bin Zubair ini. Abdullah bin Zubair ini menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, nggak ada orang. Kemudian apa yang dilakukan? Diminum darah tersebut. Kemudian Abdullah bin Zubair datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, udah aku buang darah tersebut." "Kamu buang di mana darah itu?" "Aku buang dalam perutku ya Rasul." "Kenapa kamu buang dalam perutmu? Kan udah nggak dilihat oleh orang." Begitu. Kemudian apa kata Rasulullah? "Haram jasadmu disentuh api neraka." Haram jasad Abdullah bin Zubair disentuh api neraka gara-gara minum darah Rasulullah. Darah Nabi Muhammad suci, apalagi hati Nabi. Jadi jangan sampai salah paham kalau dicucinya hati Nabi, kemudian hati Nabi kotor, diambillah kotoran-kotoran. Itu tidak, nggak ada kotoran dalam diri Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian dari sini ini saya bercerita ini, yang akan saya ceritakan ini bukan peristiwa Isra Mi'raj yang pada umumnya kita ketahui, ya. Yang pada umumnya kita ketahui kan Nabi Muhammad itu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju ke langit sampai bertemu dengan Allah, sampai menerima perintah sholat. Itu kan kita sudah tahu semuanya, nggih, pada umumnya seperti itu. Nah, ini saya sedikit cerita itu tentang cerita-cerita yang jarang kita ketahui, seperti buraq. Nah, tahu kan buraq? Buraq itu adalah tunggangan Rasulullah ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Nah, ini juga banyak yang salah paham. Bahkan ada gambar-gambar yang menggambarkan gambar bahkan dipasang di tembok. Ini saya sendiri pernah waktu kecil itu melihat ada gambar buraq itu berkepala manusia, perempuan berambut panjang. Nah, di situ ditulis Muhammad gitu, yang nunggangin buraqnya. Nah, ini tuh salah paham. Jangan mentang-mentang Rasulullah itu istrinya banyak, kemudian buraq pun digambarkan kepala manusia perempuan, ini namanya pelecehan kepada Rasulullah. Buraq itu seperti apa? Buraq itu adalah binatang seperti kilat. Ya, satu kali saja melangkah buraq ini, kecepatannya itu sejauh mata memandang. Itu buraq. Buraq itu binatangnya lebih kecil dari kuda, kemudian lebih besar dari keledai. Itu buraq. Buraq itu kalau berjalan ke atas, kaki belakangnya itu memanjang dengan sendirinya. Kalau berjalan ke bawah, kaki kanannya, kaki depannya memanjang dengan sendirinya. Itu buraq. Nah, dari buraq ini itu tuh juga ada kisah ketika malaikat Jibril memilih buraq untuk dijadikan tunggangan Rasulullah. Malaikat Jibril ini datang ke taman buraq, itu melihat banyak itu buraq-buraq yang tampan-tampan, bagus-bagus. Kemudian Jibril melihat ada satu saja buraq, yang buraq itu malah menangis terus-menerus dan tidak berhenti. Buraq itu menangis. Kemudian ditanya sama Jibril, "Wahai buraq, kenapa kamu menangis? Lihat itu teman-temanmu bahagia, riang, gembira. Kenapa kamu malah menangis?" Apa kata buraq tersebut? "Wahai Jibril, sesungguhnya Allah ketika menciptakan kami, Allah itu berkata, suatu saat nanti akan ada yang dijadikan tunggangan Rasulullah di antara kalian. Suatu saat nanti akan ada salah satu yang dijadikan tunggangan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, salah satu dari kalian. Nah, sejak itulah aku menangis terus-menerus dan tidak berhenti sampai sekarang, dengan harapan akulah yang akan dijadikan tunggangan oleh Nabi Muhammad." Kemudian Jibril memilih buraq tersebut untuk dijadikan tunggangan Rasulullah. Ini kan jarang kita ketahui, nggih. Nah, kemudian ada lagi malaikat
Nah, ini malaikat ketika Nabi Muhammad mi'raj ke atas langit, malaikat mi'raj ke langit, semua malaikat itu berdiri, seluruh malaikat berdiri menyambut Rasulullah, menghormati Rasulullah. Kemudian ada satu saja malaikat yang tidak berdiri. Apa yang Allah lakukan? Allah mematahkan sayap-sayapnya. Allah mengasingkan malaikat tersebut. Kemudian ditanya oleh malaikat Jibril, "Wahai malaikat, kenapa kamu berada di sini? Kenapa kamu punya sayap itu patah-patah? Bukannya Allah itu menciptakan kamu itu terdiri dari ribuan sayap. Kenapa sayap kamu patah-patah?" kata Jibril. Kemudian apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut? "Wahai Jibril, sesungguhnya ketika Nabi Muhammad mi'raj ke langit, seluruh malaikat datang berdiri menyambut Rasulullah, dan aku belum sempat berdiri, kemudian Allah mematahkan sayapmu ini." Nah, itu tuh malaikat, malaikat yang kerjaannya ibadah, malaikat yang nggak pernah berbuat maksiat, malaikat yang nggak pernah berdosa. Itu saja dipatahkan sayapnya karena tidak punya adab sama Rasulullah. Apalagi kita, kita itu manusia biasa yang nggak punya adab sama Rasulullah. Apa yang akan Allah lakukan untuk kita? Gitu loh, Salah satu contoh adab untuk menghormati Rasulullah itu ketika kita membaca maulid sama-sama, contoh membaca tiba, baca maulid kayak gitu, Nah, itu kita jangan ngobrol sendiri, Kita jangan ngobrol sendiri, main HP sendiri kayak gitu. Itu namanya tidak menghormati Nabi Muhammad. Allah saja, malaikat yang kerjanya ibadah, Allah patahkan sayapnya, apalagi kita kalau kita tidak menghormati Nabi Muhammad. Nah, itu Nabi Muhammad, sendalnya Nabi Muhammad ini tuh ikut berjumpa dengan Allah. Sendal Nabi Muhammad. Kenapa sendal Nabi Muhammad bisa mulia? Karena menempel dengan sesuatu yang mulia. Padahal sendal Nabi Muhammad ini terbuat dari kulit biasa, Nah, ini contoh. Misalnya kulit itu dijadikan dompet. Dompet itu boleh nggak ditaruh di mana-mana kayak gitu? Boleh nggak? Dompet bisa nggak taruh di kamar mandi? Bisa nggak? Itu kulit kalau dijadikan dompet. Tetapi kalau kulit dijadikan sampul dari Al-Quran, sampulnya Al-Quran boleh nggak ditaruh di kamar mandi? Nggak boleh. Al-Quran boleh nggak dipegang kalau nggak punya wudu? Nggak boleh. Nah, kulit tersebut menjadi mulia karena menempel dengan Al-Quran, karena menempel dengan sesuatu yang mulia. Jadi sendal Nabi Muhammad itu menjadi mulia karena menempel dengan kaki Nabi Muhammad. Nah, sampai-sampai ulama itu mengatakan, mulia mana? Jibril dengan sendal Nabi Muhammad. Jibril tidak bisa bertemu dengan Allah, tapi sendal Nabi Muhammad berjumpa langsung dengan Allah. Jibril nggak bisa ketemu dengan Allah. Pada waktu Jibril menemani Nabi Muhammad mi'raj ke langit, kemudian setelah Nabi Muhammad akan ke Sidratul Muntaha, apa yang dikatakan oleh Jibril? "Wahai Muhammad, cukup sampai di sini. Aku tidak bisa melanjutkan perjalanan." Kenapa wahai Jibril? Bukankah engkau yang menemani aku dari awal sampai sekarang? Kenapa engkau tidak menemani aku berjumpa dengan Allah? Apa kata Jibril? "Aku tidak bisa bertemu dengan Allah, wahai Muhammad. Kalau aku berjumpa dengan Allah, maka aku akan hancur, binasa. Bukankah kamu itu diciptakan dari cahaya?" kata Nabi Muhammad. "Iya, aku diciptakan dari cahaya, tetapi aku bukan dari bagian cahaya Allah. Aku bukan bagian dari cahaya Allah," kata Jibril. "Sedangkan engkau Muhammad, engkau diciptakan oleh Allah, engkau diciptakan dari cahayanya Allah." Nah, yang bisa ketemu dengan Allah itu adalah cahaya Allah sendiri. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Logikanya itu begini loh, ibu-ibu, kalau kurang paham, tahu, ibu-ibu tahu kan matahari, matahari.
Nah, nggak ada satupun benda yang bisa nyampe ke matahari, nggak ada. Satupun benda yang bisa nembus ke matahari itu nggak ada. Bahkan planet-planet yang misalnya planet itu mau ke matahari, belum sampai ke matahari itu udah hancur sendiri karena saking kuatnya cahaya matahari. Kemudian siapa yang bisa nyampe ke matahari? Ya cahaya matahari itu sendiri gitu loh, guys. Jadi nggak ada yang bisa nyampe kepada Allah kecuali cahaya Allah itu sendiri. Nah, kemudian ini yang terakhir, inti sari dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini adalah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Azizul Wahhab bila hijab untuk menerima suatu perintah yang mulia, suatu perintah yang agung, yaitu salat. Nabi Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan hambanya untuk zakat, Allah cukup melalui Al-Qur'an. Ketika Allah memerintahkan hambanya untuk puasa, cukup melalui Al-Quran. Allah memerintahkan hambanya untuk jihad, cukup melalui Al-Quran. Allah memerintahkan ibadah-ibadah yang lain, cukup melalui Al-Quran. Tetapi untuk ibadah sholat ini Allah tidak cukup melalui Al-Quran. Allah mengundang langsung nabinya untuk berjumpa dengan Allah, untuk menerima perintah sholat. Jadi sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling utama adalah sholat. Sholat itu as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat adalah kepalanya ibadah, pangkalnya ibadah, otaknya ibadah. Kalau sholat kita bagus, sholat kita baik, maka kan bagus semua amalan-amalan ibadah kita. Tapi kalau sholat kita hancur, sholat kita buruk, sholat kita bolong-bolong, maka akan hancur semua amal ibadah kita. Sholat itu adalah penentu dari ibadah kita, gitu loh, okay? Jadi amalan yang akan dihisab pertama kali nanti di akhirat itu adalah sholat. Makanya kita berusaha, kita menjaga, kita punya sholat, kita jaga sholat 5 waktu. Nabi Muhammad saja yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, apakah Nabi Muhammad itu hanya enak-enakan tidak sholat? Apakah seperti itu Nabi Muhammad? Tidak. Bahkan Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling banyak sholatnya. Bahkan saking banyaknya sholat, beliau saking lamanya bersujud sampai kaki beliau itu bengkak. Nah, ini Nabi Muhammad. Kita ini siapa? Kita siapa, ge? Apakah kita ini dijamin oleh Allah masuk surga? Apakah kita dijamin? Kok kita enak-enakan? Kita enak-enakan meninggalkan sholat dengan sengaja kayak gitu, ya? Nah, ini tuh nasihat buat kita semua, terutama buat saya sendiri. Saya sendiri itu juga bukan orang alim, saya sendiri ahli maksiat, banyak dosanya. Bahkan itu saya sendiri bisa jadi dosanya itu lebih banyak daripada jamaah-jamaah ibu-ibu semuanya ini. Ini nasihat keras buat saya pribadi, umumnya buat ibu-ibu semuanya. Kita jaga, kita punya sholat. Seperti inilah ya. Demikianlah tausiah Isra Mi'raj saya ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Mudah-mudahan dengan saya bercerita ini, mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Rasulullah, semakin kita bisa meningkatkan amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Sebelum saya tutup, marilah kita sama-sama berdoa, doa Rajab, doa Rajab Sya'ban. Itu kita berdoa 3 kali bersama-sama. Monggo Bu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna
شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان 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 وبلغنا رمضان. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup di sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya tadi sampai awal hingga akhir ada yang menyinggung perasaan ibu-ibu sekalian, ada yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, nggih. Karena saya hanya manusia biasa. Apabila ada ketidakbaikannya, kesalahannya, itu datangnya dari saya pribadi. Apabila ada baiknya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kajiannya terima kasih buat Ibu Mariam dan Bu Ati atas kajian yang disampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa